Hai, salam hidroponik. Jumpa lagi di YouTube channel Jiri Farm. Di video kami yang lalu, kami sempat mention kalau kita di Jiri Farm ini sekarang rutin mengadakan pelatihan hidroponik untuk pemula baik di Jakarta maupun di Surabaya. Nah, di video kali ini akan ada Ibu Emilia. Ibu Emilia ini ada mengikuti pelatihan bulan Januari di Mangga 2. Terus Ibu Emilia juga meminta ada sedikit praktek langsung di kebun. Ya, jadi di video ini kita bisa berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Emilia dan juga melihat apa saja yang dipraktekkan di kebun dan pengalaman beliau. Nah, mari kita lihat video interview dengan Ibu Emilia. Oh ya, pertama nama saya Melia, saya pekerjaan ibu rumah tangga gitu kan, baru 2 tahun ini jadi ibu rumah tangga. Tahu Jiri Farm dari medsos ya, pasti ya dari medsos, karena memang berawalnya saya tertarik pengen tertarik pengen mengetahui lebih jauh tentang hidroponik. Cuman kebetulan saya stay-nya di Jakarta, jadi saya cari yang terdekat gitu kan untuk pelatihan lebih dalam lagi gitu kan. Serinya saya terima kasih banget sama Jiri Farm. Saya boleh terjun langsung ke kebun di sini. Thank you banget. Satu, puas pasti. Kalau udah puas pasti seneng gitu kan. Ilmunya banyak banget gitu kan. Mulai dari semai sampai panen, bahkan sampai ke packing gitu kan. Kita akan mulai di tahap penyemaian ya. Bibitnya ini kita pakcoy white. Kemudian ini ada juga bayam hijau lebih kecil ya bibitnya. Nah, untuk tanaman yang nanti tumbuhnya besar, kita cukup masukkan 1 butir biji aja ya. Tapi kalau untuk tanaman yang dia tumbuhnya lurus-lurus aja seperti bayam atau kangkung, itu kita bisa isi 2 atau 3 butir untuk 1 rokok. Oke, kita buka sedikit ujungnya. Oke, ya, langsung letakkan di tray. Ternyata ya susah-susah gampang kan? Jadi banyak susahnya daripada gampangnya. So far menyenangkan lah gitu kan, kalau semua udah ngeliat awalnya gimana, hasilnya seperti apa, so far semua happy lah, puas lah gitu kan. Cuman ya mesti banyak belajar lagi. Ini nggak ada cairan atau apa yang buat bersihin kerak-kerak ini ya? Kalau di kita sih hanya dicuci aja biasa. Paling kalau kita bisa menambahkan juga menggunakan kaporit ya. Jadi untuk sekalian sebagai desinfektan untuk membunuh bakteri atau kuman-kuman yang tertinggal di netpotnya. Gitu. Jadi untuk menghindari penyakit pada tanaman juga. Gitu. Kenapa saya tertarik sama hidroponik? Ya awalnya sih segala sesuatu yang nggak sengaja gitu kan, karena saya ada lahan di Jogja, saya pengen bikin sesuatu gitu kan. Lagi jalan-jalan ngelihat ada kayak greenhouse ini, apa sih, saya pengen tahu. Oh, hidroponik. Akhirnya dijelasin sama yang punya bahwa ternyata siapapun bisa berhidroponik gitu kan, bisa dilakukan di rumah, mau kalau ada lahan dimanapun gitu kan. Mereka itu cuma punya lahan 2x2 atau 2x1 pun juga bisa gitu kan. Terlambat ngeluarin ke awalnya itu, tapi akhirnya kok tertarik jadi pengen nyoba gitu kan. Dalam arti ternyata saya punya lahan sekitar 100 meter bisa dibikin greenhouse. Nah, saya mau coba. Di situ pun ada teman saya yang sudah mencoba dengan 100 meter itu pun dia bisa, misalnya bisa menghasilkan lah gitu kan. Nah, saya coba pengen dalami kok ya bisa jadi hobi ya, hobi baru, pengalaman baru. Kalau menghasilkan dicoba, why not, gitu aja sih sebenarnya. Jadi sekarang kita lagi sortir yang
satu rockwool tuh ada nih. Jadi kita harus pisahin karena nanti kalau dia besar kan umpel-umpelan. Tuh, jadi kita harus bisa pisahin lagi soalnya waktu persemaian biji itu mungkin dia naruhnya ada yang naruh 2, naruh 3 gitu. Ini kita harus pisahkan supaya dia nggak kembar dempet. Sama sekali nggak ada. Saya sama sekali nggak ada masalah bercocok tanam pun saya juga nggak pernah bercocok. Kalau ngurus tanaman paling ngurus tanaman di taman rumah ya gitu ya. Cuma saya siram, saya potong yang ya gitu aja. Tapi bukan tanaman yang menghasilkan istilahnya sesuatu yang buat dimakan gitu kan. Sama sekali nggak ada karena background saya juga awalnya saya orang kantoran gitu kan. Terus hobi saya juga lebih cenderung kegiatan di outdoor gitu kan yang hubungannya sama olahraga gitu kan. Kalau bercocok tanam sama sekali saya nggak ada gitu kan. Dan saya pikir ya udahlah sekalian aja gitu kan, kalau udah sekalian aja ya 100 meter orang bilang untuk di awal cukuplah buat memulai gitu kan. Tapi saya hitung-hitung juga dengan segitu itu ya lumayan lah ya untuk investasi di awalnya. Tapi saya juga berpikir bahwa mencoba saya juga bukan sesuatu yang main-main gitu kan. Saya harus ya ngembaliin lah sama si juragan ini modalnya gitu kan maksudnya. Gitu aja sih gitu kan. Iya. Sekarang kita mau bikin nutrisi untuk di kolam pembibitan ini ya Mbak ya. Oke. Ya. Kita aduk. Ya. Ini? Ya. Aduk, Bu. Biar rata. Ya, lanjut masuk yang B-nya. Ininya terserah berapa asal ininya sama kan ya? Iya, perbandingannya sama. Tapi kita ngecek EC-nya baru yang di situ. Nanti di sini? sebelum Di sini. sebelum didistribusikan kita cek SCPH-nya. Kalau pH-nya kalau kita di kelas memang gampang gitu kan, dalam arti kita ngikutin teorinya aja bisa gitu kan, tapi susah sih enggak, cuman seperti kita masak aja deh, kita masak baca resep, oh cuman bawang merah, bawang putih, gini-gini dikeprek di apa gitu kan, tapi detail-detailnya gitu kan, dalam arti kalau santan itu harus diaduk terus, api mesti panas kan gitu, kalau nggak nanti pecah. Nah kayak gitu. Begitu juga dengan hidroponik gitu kan, dimana oh biji ini itu kalau pas waktu kita di rock wall gitu tuh mesti posisinya di mana, mesti gimana gitu. Jadi ya semuanya akan bisa kalau praktek ya. Kalau cuman teori baca mungkin kelihatannya gampang gitu kan, tapi memang ya harus dipraktekkan. Gimana mudah itu ya berulang kali, berulang dan berulang gitu. Nah, setiap hari ini Mbak, kita biasanya ada pengecekan nutrisi. Yang kita cek itu adalah nutrisinya cukup atau enggak gitu. Yang perlu kita perhatiin itu pompa harus selalu kerendam, Pak. Jadi kita pakai EC rendah. Jadi tiap tanaman itu kita beda-bedain EC-nya sesuai kebutuhan. Ya, oke. Oh ya, dari pertama saya di sini sih pertama ya saya ketemu sama Pak Jimmy di kelas teori gitu kan, gini dijelasin, terus di sana juga ada praktek tapi kecil, cuma saya ngerasa Pak saya ikut kelas gini saya udah 2 kali, saya bilang gitu Pak, yang pertama sama yang kedua nggak jauh beda, saya bilang gitu. Saya pokoknya mau langsung ke kebun, syukur Pak Jimmy oke silakan ya. Hari pertama di sini saya diajarin apa nih penyemaian gitu kan, dari biji ke rock wool gitu kan. Nah itu di situ kita udah di apa ya istilahnya udah di challenge-nya itu adalah ya sabar, teliti, mesti ada yang 3 biji, 1 biji, ini apa gitu kan. Tuh terus setelah itu besoknya kita tunggu sampai dia agak tumbuh ya, kita pindah, terus peremajaan ya, proses peremajaan, dari peremajaan terus proses tanam kita ke apa tuh istilahnya kalau paralon tuh ya, ke guli itu kan istilahnya.
Habis proses tanam, kita tiap pagi ya kita cek nutrisi, itu EC sama pH. Ini diambil langsung masukin gitu, Bu? Iya. Pasti didinya kena air ya? Iya. Langsung aja satu-satu taruh gitu? Iya. Taruhnya taruh aja? Taruh aja. Sampai proses panen juga. Setelah itu habis dari panen kita sortir karena di sini di Jiri Farm dia skalanya udah industri dan di sini juga udah langsung diambil ya sama buat di supermarket gitu kan. Pokoknya lengkap banget deh di sini deh gitu kan. Sortir selada. Ini yang kita buang adalah biasanya daun bagian. Jadi saya di sini diajarin sebelum di packing untuk diambil sama supermarket kita harus istilahnya sortir ya, sortir bahwa yang jelek, yang nggak tumbuh, yang tumbuh nggak bagus karena memang di supermarket kan kita kalau ngeliat memang udah bagus gitu kan. Pesan terakhir mungkin? Pesan terakhir, pesan terakhir sih buat Jiri Farm sendiri sih saya sukses terus ya gitu kan. Arti namanya sayuran, makanan tuh nggak ada matinya, kita manusia pasti butuh makan gitu kan. Kedepannya juga masyarakat kita udah semakin pinter untuk mereka lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati gitu kan. Gitu. Kedepannya sih kalau buat teman-teman gitu kan yang seumuran kita ini, celah kita, aku ya kamu ya gitu kan. Itu jadikanlah lifestyle, jadikanlah tren. Jadi seperti dengan hobi-hobi teman saya yang sekarang sedang digelutin ya, mulai dari sepeda lah, lari lah, triathlon lah, hidroponik berarti catatan juga hobi gitu kan, bisa gitu kan kalau kita mau jadi lifestyle, mau jadi tren, mau kita fashionnya kayak gitu kan, jadi fashion update kita di kebun hidroponik kayak apa, itu sih peluangnya masih banyak banget gitu. Ya, itu tadi sedikit share dari kegiatan Ibu Amelia selama di kebun Jiri Farm. Kurang lebih selama 3 hari. Ya, di sini saya ingin memberitahukan bagi pemula-pemula yang mengikuti pelatihan hidroponik, kadang-kadang setelah mendapatkan pelajaran teori-teori kelas, masing merasa bingung-bingung juga. Ya, jadi kita di Jiri Farm itu membuka kesempatan sebenarnya ya bagi teman-teman yang sudah ikut pelatihan itu untuk mencoba langsung, melihat langsung di kebun kami ya. Apakah itu 1 hari, 2 hari, maupun 3 hari. Sehingga bisa melihat langsung, tahu bahwa sehari-hari itu apa saja yang dikerjakan. Terutama bagi teman-teman yang ingin mengadakan hidroponik atau investasi di kebun hidroponik skala industri. Jadi kita tahu hari pertama di pagi hari apa saja dikerjakan, misalnya pembibitan apa saja, gitu, panen itu apa saja, packingnya bagaimana, itu semua. Jadi sehingga mengetahui secara detail ya, bisa mengikuti apakah itu 3 hari ataupun 1 minggu ya. Ya, kita juga mikirkan juga ke depannya juga kita Jiri Farm juga kemungkinan akan mengadakan juga magang ya di sini misalnya 1 bulan gitu ya. Apakah itu untuk mahasiswa maupun siswa-siswa yang lain, SMK segala apa, semua itu terbuka gitu. Saran dari teman-teman itu akan kita tampung ya bagaimana mekanismenya yang baik ya supaya teman-teman yang belajar hidroponik ini dapat mendapatkan pengetahuannya lebih baik ya, yang benar-benar tahu bagaimana operasi di lapangannya itu, bukan hanya teori-teori dari buku saja. Ya, demikian. Oke. Sekian video kali ini. Jangan lupa komen dan subscribe channel kami. Terima kasih.